Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Ratna Ida Khumairah, Hamimia Rojavia Khairunisa, dan Munazilah Mada. Di sini kami mendapatkan tugas yaitu berupa karya tulis ilmiah populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Ida Khumairah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi karya tulis ilmiah populer. Salah satu contoh karya tulis ilmiah populer ini yaitu salah satunya contoh kutipan dari Dharma Karya Jurnal Aplikasi Iptek untuk Masyarakat. Di dalam jurnal terdapat beberapa kerangka-kerangka yang termasuk bagian pembuka. Kerangka pertama adalah sebuah judul di dalam tulisan jurnal tersebut, misal peningkatan pendidikan dan pengembangan kompetensi guru SMA Negeri 1 Katapang melalui partisipasi dalam publikasi akademis di media massa. Nah, itu disebut judul, atau dengan kata lain, nama yang dipakai untuk bab yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud bab tersebut. Kemudian di dalam jurnal juga ada kerangka yang kedua, yaitu nama pengarang, nama penulis. Terdiri dari Hafiar, H. Damayanti, T. Subakti, P. dan Fatma, D. Kemudian di dalam jurnal juga terdapat ikhtisar, ringkasan atau intisari yang akan dibahas selanjutnya. Misal, budaya menulis semakin tumbuh dan berkembang di kalangan guru. Adanya perkembangan teknologi di satu pihak, informasi memfasilitasi dan memudahkan guru untuk mencari inspirasi, mengumpulkan bahan tulisan, menulis berbagai jenis tulisan, dan mempublikasikannya melalui media bla 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 dan lain-lain. Nah, itu disebut juga sebuah abstrak, yaitu tadi mengandung sebuah ikhtisar atau ringkasannya. Terima kasih. Dari inspirasi, mengumpulkan bahan tulisan, menulis berbagai jenis tulisan, dan mempublikasikannya melalui media bla 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 dan lain-lain. Nah, itu disebut juga sebuah abstrak, yaitu tadi mengandung sebuah ikhtisar atau ringkasannya. Terima kasih. Saya di sini Hamimia Rojavia Khairunisa akan melanjutkan pembahasan di bagian isi. Pendahuluan, lahirnya Permendag Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 berimplikasi terhadap jabatan guru dan pengusulan kenaikan pangkat melalui penetapan angka kredit. Peraturan baru itu terdiri atas 13 bab dan 47 pasal. Secara keseluruhan, mengandung semangat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru sebagai tenaga profesional yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 4. Selanjutnya pembahasan. Kompetensi profesional seorang guru berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan dan berhubungan langsung dengan kinerja yang ditampilkan. Salah satu tuntutan profesional tersebut adalah kemampuan guru dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja. Kenyataannya, tuntutan kompetensi tersebut bukan suatu tugas atau suatu hal yang mudah bagi para guru. Pada umumnya, para guru belum paham akan menyusun karya ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju seharusnya dapat memicu semangat para guru untuk beraktivitas dalam menyamarakkan dunia pengetahuan.
Pada dasarnya, guru mempunyai segudang ide untuk diungkapkan. Salah satu bersumber dari permasalahan yang ada di sekitarnya, khususnya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, tetapi guru kurang memahami dan akhirnya belum dapat menuangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang layak untuk dipublikasikan dan dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya yaitu hasil analisa, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, program peningkatan pendidikan dan pengembangan kompetensi guru melalui partisipasi dalam publikasi akademis di media massa di SMA Negeri 1 Ketapang, menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan keterampilan guru dalam membuat artikel ilmiah. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2013 mulai jam 8 hingga jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di SMA Negeri 1 Ketapang dengan 16 peserta dari target 35 peserta. Acara dimulai dengan sambutan dari perwakilan tim PKM Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang diwakili oleh Ketua Prodi Humas Tri Damayanti, MSI. Yang diterima oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketapang. Penyambutan dilakukan secara simbolis yang dihadiri oleh perwakilan guru dan tim dosen. Selanjutnya, kesimpulannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema peningkatan pendidikan dan pengembangan kompetensi guru melalui partisipasi dalam publikasi akademis di media massa di SMA Negeri 1 Ketapang dapat membantu mengatasi keterbatasan peserta atau guru dalam hal yang pertama, pengetahuan dan keterampilan mengenai penulisan artikel, yang kedua, sistematika penulisan artikel, dan yang ketiga, jenis-jenis artikel. Di bagian akhir karya tulis ilmiah terdapat penutup. Penutup berisi kesimpulan ataupun penekanan pengulangan gagasan yang disampaikan pada bagian inti atau isi teks populer. Pada tahapan ini, si penulis mulai mengekspresikan ide ke dalam tulisan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pada tahap ini, lebih baik untuk mengonsentrasikan gagasan terlebih dahulu sebelum meneliti pada tahapan mekanisme teks. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari karya tulis ilmiah di atas bagi berikut. Pada bagian ini, tidak jarang tulisan yang sudah menjadi bentuk teks masih terdapat kesalahan, baik kesalahan ejaan atau penulisan. Oleh karena itu, perlu untuk diteliti kembali apakah tulisan sudah benar-benar betul dan rapi, meskipun tidak dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Namun sangat perlu apabila setiap kata diteliti agar tidak salah dan memberikan pengertian yang berbeda apabila dibaca. Dan juga yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar isi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Sebutan lain dari daftar pustaka itu ada sumber pustaka, rujukan, referensi, dan pranala. Jadi daftar pustaka di atas sebagai berikut. Jadi, daftar pustaka itu sangat penting pada karya tulis ilmiah. Jika kalian ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, ataupun presentasi, kalian harus membuat daftar pustaka atau mudahnya kalian itu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian kalian. Jika membuat karya ilmiah, tapi sumber rujukan atau daftar pustaka salah satu atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax.